Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bertemu dengan channel saya hari ini, Alfi Kesantri Herba. Kali ini kita akan masuk dalam pembahasan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf yang kita nanti akan membedah tentang pemahaman Ismul A'zam atau Asma Allah yang ke-100 yang orang-orang tasawuf, orang-orang sufi bilang asma yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Dalam pemahaman ilmu tauhid dan ilmu tasawuf ada dikenal bahwasanya Allah memiliki Ismul A'zam atau asma yang ke-100. Paham ini bersumber dari hadis baginda Rasulullah SAW yang bersabda, yang artinya Allah memiliki 99 nama yang terbaik atau Asmaul Husna, dan melengkapi dari Asmaul Husna tadi itu yaitu Ismul A'zam. Maka barang sesiapa yang meminta kepada Allah dengan Ismul A'zam, maka akan diberi. Barang siapa yang berdoa pasti akan diijabahkan. Ini adalah hadis dari baginda Rasulullah SAW. Kalau begitu timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Ismul A'zam ataupun asma yang ke-100? Dua kata kalimat Ismul dan A'zam tadi itu yang berarti nama yang paling agung. Itulah dalam pemahaman. Apakah nama-nama Allah yang lain seperti Al-Bashir, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim tidak agung? Tentu sangat agung. Tidak ada perbedaan, ada yang paling tinggi ataupun ada yang paling rendah dari Asmaul A'zam tadi itu ataupun Asmaul Husna tadi itu, antara asma yang satu dengan asma yang lain. Semua maha tinggi, semua maha besar, semua maha agung. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan tadi itu apa? Yang membedakan tadi itu adalah bagaimana hati kita, rasa kita mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menyebut asma-asma Allah tersebut. Nah, inilah dia tadi. Itu yang membedakan. Pemahaman tentang Ismul A'zam tadi itu dan apa itu Ismul A'zam tadi itu sebetulnya sudah menjadi khilafiyah, perbedaan pendapat dari zaman dulu, dan masing-masing mengeluarkan pendapatnya masing-masing dengan dalilnya masing-masing. Ada yang berkata bahwasanya Ismul A'zam atau nama Allah yang ke-100 itu adalah Hu, yang menunjukkan zat Allah Ta'ala. Kalau begitu, kalau memang misalnya asma Allah yang ke-100 itu adalah Hu atau zat, menunjukkan zat Allah, apa kalimat Ar-Rahman tidak menunjukkan zat Allah? Apakah kalimat lafaz Ar-Rahim tidak menunjukkan zat Allah? Ingat bahwasanya 99 Asmaul Husna itu adalah menunjukkan makna yang satu, yaitu zat yang bernama Allah, zat Tuhan yang bernama Allah. Nah, inilah. Jadi kalau begitu, apa yang dimaksud dengan Ismul A'zam? Inilah dia. Saya akan bedah, saya akan kupas selebar-lebarnya apa itu Ismul A'zam. Saya tidak akan tutupi. Banyak mungkin sebagian para ulama menutup-nutupinya ini, apa yang dimaksud dengan Ismul A'zam atau asma yang ke-100, atau dalam paham tasawuf itu nama yang tidak berhuruf dan bersuara. Karena apa?
Kalaupun saya bukakan apa itu yang dimaksud dengan Ismul A'zam atau asma yang ke-100 atau asma yang tidak berhuruf dan bersuara tadi itu pun belum tentu kita bisa mengamalkannya, termasuk saya. Walaupun saya mungkin sudah tahu ilmunya, belum tentu saya bisa mengamalkan Ismul A'zam. Karena Ismul A'zam tadi itu adalah anugerah Allah, hidayah Allah. Sama seperti khusyuk dan tawadu. Itu tidak bisa dibuat-buat kita khusyuk dalam sholat. Itu anugerah Allah, itu hidayah Allah. Nah, itulah dia tadi. Nah, jadi kita nggak usah jauh-jauh lagi, nanti melepir hajinya kita kembali ke Ismul A'zam. Kalau begitu apa yang dengan yang dia masuk dengan Ismul A'zam tadi itu? Nah, inilah dia tadi itu. Dalam paham dan kaji yang saya pelajari, yang dimasuk dengan Ismul A'zam tadi itu atau asma yang ke-100 atau asma yang tidak berhuruf dan bersuara tadi itu adalah bagaimana muncul di dalam hatimu kehendak atau iradat atau keinginan ketika engkau bermunajat, berdoa, meminta kepada Allah dengan kehendakmu tersebut, dengan keinginanmu tersebut kepada Allah, muncul, ingat ya, muncul di dalam hatimu, di dalam kehendakmu itu rasa membesarkan Allah, mengagungkan Allah, dan rasa itu penuh dengan rasa cinta kepada Allah, takut kepada Allah, harap kepada Allah untuk bisa diijabahkan doamu tersebut. Dan rasa harap tersebut, rasa takut, rasa meminta tadi itu yang dalamnya tiada berdasar, luasnya tiada bertepi, dan tingginya tiada berpucuk, sehingga tidak ada harapan lain kepada Allah Ta'ala. Harapanmu tersebut seperti engkau tenggelam yang di tengah lautan, memohon pertolongan kepada Allah yang tiada yang lain yang bisa menolongmu kecuali Allah. Itulah yang dimaksud dengan Ismul A'zam. Rasa itu tidak bisa dikatakan, dia tidak juga berhuruf, tidak juga bersuara. Rasa rindu, rasa takut, rasa harap tidak bisa dinisbahkan dengan huruf dan suara, dibanding dengan huruf dan suara. Dia ada di dalam hati. Inilah dia. Rasa itulah yang membesarkan Allah, yang mengharap kepada Allah, yang cinta kepada Allah, yang takut kepada Allah, takut doanya tidak diijabahkan. Itulah rasa hatimu yang membesarkan Allah. Itulah yang dimaksud dengan Ismul A'zam. Nah, ini dia tadi. Dari mana dalilnya? Nah, saya bacakan ya. Kita buka dulu kitab lama saya. Nah, kitab lama saya ini cepring nih, ya. Saya akan buka di dalam surat Al-A'raf ayat 55 dan 56 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbukum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tubsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, berdoalah kepada Tuhan kalian dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya yang terbaik, dengan perasaan takut tidak diterima dan dengan penuh harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-A'raf ayat 55 dan 56 nih. Kemudian di dalam keterangan yang lain, nah, saya bacakan dulu keterangan yang lainnya.
Syekh Ismail kata, saya sudah ingin mempelajari Ismu A'zam, maka untuk melaksanakan cita-cita itu saya bermujahadah dengan penuh kesungguhan. Saya berpuasa, tidak makan dan tidak minum, kemudian tahajud di malam hari, sehingga kadang saya tidak tersadar, saya jatuh tidak sadarkan diri karena laparnya. Maka pada suatu hari ketika saya duduk di masjid di Damsyik, tiba-tiba dua orang masuk di dalam masjid dan duduk di sebelah saya sambil memandang mereka satu dengan yang lain. Kemudian yang satu bertanya kepada kawannya, apakah kamu akan mempelajari Ismu A'zam? Kawannya bertanya, ya benar, tolong ajari saya apa yang dimaksud dengan Ismu A'zam. Lalu kawannya tersebut berkata, sesungguhnya Ismu A'zam tersebut adalah lafaz Allah, tetapi lafaz Allah itu yang diucapkan dengan penuh keikhlasan, ketawaduan, dengan rasa harap, seolah-olah harapan tersebut seperti keadaan orang yang sedang tenggelam di sungai ataupun di laut, yang tidak ada seorang pun menyelamatkannya kecuali hanya Allah Azza wa Jalla menyelamatkannya. Ini dari mana Ki bisa paham tadi itu? Nih bukunya, Kitab Fadilah Amal oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi rahimahullah, dalam bab keutamaan kalimat thayyibah halaman 216. Inilah dia. Inilah dalil dan dasar paham saya menjabarkan Ismu A'zam. Maka daripada itu rasa tadi itu nggak bisa dibuat-buat. Memang betul-betul ya kita muncul tadi itu biasanya ketika dalam keadaan terdesak, dalam keadaan sedih, dalam keadaan kepepet yang betul-betul butuh pertolongan, baru betul-betul mutlak muncul perasaan tadi itu. Bagaimana mungkin rasa tadi itu bisa digambarkan? Rasa harap bisa digambarkan, rasa ingin dikabulkan doa kita bisa digambarkan, rasa cinta bisa digambarkan. Hanya hati yang tahu. Inilah mungkin pemahaman tentang Ismu A'zam menurut ilmu dan pemahaman saya. Karena apa? Rasa tadi itu adalah sesungguhnya milik Allah Ta'ala. Maka ada hadis mengatakan sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi itu anugerah Allah, hidayah Allah. Hanya bisa kita dapat dengan anugerah Allah. Rasa tadi itu, rasa rindu, rasa cinta. Maka ketika Allah cabut rasa di dalam hati, rasa cinta seseorang dalam hati itu, gak usah heran kalau kadang anak membunuh orang tuanya sendiri. Maka ketika Allah cabut rasa sayang dari hati seorang anak manusia itu, gak usah heran kalau seorang ibu bisa membuang bayinya sendiri dalam parit. Inilah dia tadi. Oke, ini saja pemahaman dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya, dari ikhwan iman di padepokan saya, dan bagi antum-antum sekalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai bertemu kembali dalam kaji dan pemahaman yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.